Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ya. Kali ini saya akan membahas tentang psikologi perkembangan. Latar belakang psikologi perkembangan mempelajari perubahan individu sepanjang hidupnya, terutama dalam aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Masa prenatal hingga kanak-kanak 0 sampai 6 tahun adalah sebuah tahap yang penting karena terjadi perkembangan pesat yang menentukan kehidupan selanjutnya. Faktor biologis dan lingkungan itu juga mempengaruhi perkembangan anak, dan stimulasi dari lingkungan sangat penting dalam membentuk kemampuan berpikir, berbicara, dan bersosialisasi. Pemahaman tentang psikologi perkembangan pada masa ini sangat penting bagi orang tua, pendidik, dan tenaga kesehatan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani "isch" yang artinya jiwa dan "logos" yang artinya ilmu. Berarti psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Sedangkan perkembangan adalah perubahan yang teratur dan sistematis, baik fisik maupun mental, yang terjadi sepanjang hidup sebagai hasil interaksi dalam lingkungan. Pengertian psikologi perkembangan menurut para ahli yang pertama, David Doff. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan dan perkembangan fisik, perilaku, dan fungsi mental manusia sejak pembuahan hingga akhir hayat. Menurut Prof. House, psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu dengan fokus pada hubungan antara kepribadian dan perkembangan. Nah, dapat disimpulkan bahwa psikologi perkembangan dapat dipahami sebagai cabang psikologi yang mempelajari perkembangan jiwa manusia mulai dari dewasa yang mencakup baik perkembangan maupun kemunduran perilaku. Teori psikologi perkembangan yaitu psikoanalisa adalah teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Teori ini menjelaskan bahwa kepribadian manusia terbentuk dari konflik psikologis di usia dini dan dapat digunakan sebagai teknik terapi untuk memahami struktur dan perkembangan kepribadian. Yang kedua, teori kognitif menjelaskan bahwa belajar adalah proses perubahan dalam cara berpikir dan cara memahami. Yang ketiga yaitu teori behavioristik, mempelajari perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Perilaku baru termasuk melalui pengulangan dan penguatan. Dalam pembelajaran guru memberi stimulus dengan siswa yang merespon. Terus untuk teori ekologi, maaf ini salah. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi dari lingkungan. Yang kedua yaitu perkembangan masa prenatal. Secara umum, istilah prenatal berasal dari kata pra yang berarti lahir, yang berarti sebelum, dan natal yang berarti lahir. Oleh karena itu, prenatal mengacu pada apa yang terjadi sebelum kelahiran. Periode ini berlangsung selama 280 hari atau 40 minggu, yang mana pada masa ini tumbuh kembang anak dimulai dan berlangsung secara teratur. Secara psikologis, kehidupan manusia dimulai saat janin mulai bereaksi terhadap stimulus dari luar, sedangkan secara biologis kehidupan dimulai saat terjadinya konsepsi. Tahap perkembangan prenatal. Yang pertama adalah terminal, yaitu usia 0 sampai 2 minggu, adalah tahap awal kehamilan di mana zigot membelah diri dan berkembang menjadi sekitar 800 juta sel. Sel-sel ini terbagi menjadi 3 lapisan yang memiliki fungsi khusus, yaitu lapisan atas yang bertanggung jawab atas sistem syaraf, kulit, rambut, kuku, dan panca indera. Sedangkan lapisan bawah yang bertanggung jawab atas sistem pencernaan dan pernapasan, serta lapisan tengah yaitu yang bertanggung jawab atas sistem otot, rangka, dan tulang belakang. Yang kedua adalah tahapan
embrionik terjadi selama 2 minggu hingga 8 minggu kehamilan. Organ berkembang secara pesat pada titik kritis dan rentan saat ibu beresiko mengalami keguguran. Pada tahap ini, bentuk fisik janin belum mencapai kematangan, tetapi organ dan bagian tubuh lainnya sudah dikenali seperti bentuk telinga, mata, tangan. Yang ketiga yaitu tahap fetal. Berlangsung dari minggu ketiga hingga kelahiran. Pada tahap ini, organ-organ janin berkembang lebih kompleks dan berukuran lebih besar. Jadi mulai mengembangkan indera perasa dan penciuman pada minggu ke-12, dan pada minggu ke-26 jadi mulai bergerak dan bereaksi terhadap suara. Sedangkan pada minggu ke-32 organ janin sudah siap untuk hidup di luar kandungan. Tahap perkembangan masa prenatal. Perkembangan janin dimulai sejak minggu ke-4 dengan pembentukan kantung ketuban dan organ-organ vital. Pada minggu ke-8, otot mata, telinga, dan otak mulai terbentuk. Kemudian, lengan dan kaki janin mulai terbentuk pada minggu ke-12 dan denyut jantungnya semakin kuat pada minggu ke-16. Pada minggu ke-20, detak jantung janin dapat dideteksi dan sistem pencernaan mulai bekerja. Selanjutnya, kulit janin mulai berkeriput dan terlapisi lapisan pelindung pada minggu ke-24. Pada minggu ke-28, lemak dalam tubuh janin mulai bertambah dan organ pernafasan mulai berfungsi. Pada minggu ke-32, janin dapat merendahkan otot-ototnya dan menunjukkan gerakan menendang kuat. Akhirnya pada minggu ke-38, otot-otot dan tulang janin menjadi kuat dan fleksibel, dan janin siap untuk lahir ke dunia. Ada pun faktor yang mempengaruhi seperti gizi ibu, kesehatan ibu, atau kondisi psikologis ibu. Perkembangan bayi usia 0-2 tahun. Perkembangan fisik yaitu yang pertama 2 bulan, menggerakkan kepala, mendorong badan, dan membuat gerakan halus dengan tangan dan kaki. Yang kedua 4 bulan, mengangkat kepala, mengangkat kaki, berguling dan memegang mainan. 6 bulan, berguling 2 arah, duduk tanpa bantuan, dan menopang berat badan dengan kaki. Dan 9 bulan berdiri, berpegangan dan merangkak. 12 bulan mengeksplorasi benda, menemukan barang yang disembunyikan, dan menirukan gestur. Pada usia 18 bulan, berjalan sendiri, melangkah naik, berlari, dan melakukan aktivitas mandiri seperti membuka pakaian dan minum dari gelas. Terus minggu ke-24 bulan berjijit, menendang bola, berlari, memanjat, naik turun tangga tanpa bantuan. Untuk perkembangan kognitif, yang pertama lahir sampai 1 bulan, anak bereaksi secara refleks dan menghisap segala sesuatu. Yang kedua 1-4 bulan, anak memodifikasi tindakan refleks dan mengembangkan reaksi yang baru. Yang ketiga, 4-8 bulan, anak melakukan tindakan yang berulang untuk mendapatkan respon yang sama. Yang keempat, 8-12 bulan, anak menggunakan cara-cara tertentu untuk mencapai tujuannya. Yang kelima, 12-18 bulan, anak melakukan eksperimen dan memodifikasi perilaku untuk melihat apa yang akan terjadi. Dan yang keenam, 18-24 bulan, anak mengembangkan kemampuannya mengingat dan mengulangi kembali tindakan-tindakan yang pernah ia lihat. Yang ketiga yaitu perkembangan bahasa. Yang pertama, lahir sampai 3 bulan, anak mengoceh dan menangis untuk menunjukkan kebutuhannya. Yang kedua, 4-6 bulan, anak berbicara sendiri dan meniru suara untuk menarik perhatian. Yang ketiga, 7-12 bulan, anak berbicara sederhana dan meniru suara serta mengucapkan kata-kata seperti mama atau papa. Yang keempat, 12-24 bulan, anak menggabungkan 2 kata, bertanya dengan 2 kata sederhana dan menggunakan berbagai bunyi huruf. Perkembangan kanak-kanak
usia 2 sampai 6 tahun. Pada usia 2 sampai 6 tahun, anak mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu fisik dan motorik. Anak aktif bergerak, berlari, melompat, dan bermain sehingga semakin mandiri. Yang kedua, kognitif. Anak memahami konsep sederhana, mengingat informasi, dan mengembangkan rasa ingin tahu. Yang ketiga, emosi dan sosial. Anak memahami emosi diri sendiri dan orang lain, menunjukkan empati dan membangun hubungan sosial. Yang keempat yaitu bahasa. Anak mengalami peningkatan kosakata, berbicara dengan kalimat sederhana, dan meniru bahasa dari lingkungan. Tugas perkembangan anak usia 2 sampai 6 tahun. Yang pertama, belajar makan makanan padat dan beragam. Kedua, mengasah keseimbangan dan koordinasi gerakan saat berjalan. Yang ketiga, belajar bicara dan mengungkapkan pikiran dengan kata-kata. Yang keempat, mengendalikan pembuangan kotoran tubuh. Yang kelima, mengenali perbedaan gender dan peran sosialnya. Yang keenam, mempersiapkan diri untuk membaca dengan mengenal huruf, akar, dan konsep dasar. Yang ketujuh, membedakan benar dan salah dengan mengembangkan hati nurani. Yang kedelapan, mengembangkan hubungan sosial dengan teman sebaya dan orang-orang di sekitarnya. Yang kesembilan, belajar memberi dan menerima kasih sayang untuk membangun hubungan sosial yang sehat. Perkembangan bahasa anak usia 2 sampai 6 tahun. Yang pertama, kemajuan berbicara. Anak mulai menggunakan kata-kata dan gestur pada usia 2 tahun, membentuk kalimat sederhana pada usia 3 sampai 4 tahun, dan memahami gagasan kompleks pada usia 5 sampai 6 tahun. Yang kedua, tantangan dalam berbicara. Anak masih mempunyai kesulitan dalam pengucapan kata-kata, kosakata terbatas, dan penyusunan kalimat sederhana pada usia 2 sampai 3 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, inteligensi. Anak yang lebih cerdas cenderung lebih cepat menguasai bahasa. Yang kedua, disiplin orang tua. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung lebih banyak berbicara. Yang ketiga, posisi dalam keluarga. Anak sulung lebih cepat berbicara karena lebih banyak mendapat perhatian dari orang tuanya. Yang keempat, lingkungan sosial. Anak yang sering berinteraksi dengan teman sebaya lebih cepat mengembangkan keterampilan dalam berbicara. Yang kelima, status ekonomi keluarga. Anak dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi memiliki lebih banyak kesempatan belajar bahasa. Yang keenam, jenis kelamin. Anak perempuan umumnya lebih cepat dalam menguasai bahasa. Dan yang ketujuh, kesehatan umum. Anak yang sehat lebih mampu berkomunikasi. Contoh studi kasusnya. Yang pertama, masa prenatal. Seorang ibu hamil tidak mengonsumsi suplemen asam folat selama trimester pertama karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya gizi kehamilan. Setelah lahir, bayinya didiagnosis mengalami spina bifida, yaitu suatu kondisi yang disebabkan oleh perkembangan syaraf yang tidak sempurna. Analisis menggunakan teori psikologi perkembangan. Yang pertama adalah teori biologi perkembangan. Kekurangan asam folat dapat mempengaruhi pembentukan sistem syaraf janin. Yang kedua, teori Piaget, yaitu gangguan perkembangan syaraf dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan berpikir anak. Yang ketiga, teori Bronfenbrenner, lingkungan eksternal, faktor ekonomi, pendidikan ibu, dan akses layanan kesehatan itu juga mempengaruhi perkembangan janin. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama edukasi tentang nutrisi kehamilan, yang kedua intervensi medis untuk bayi dengan spina bifida, yang ketiga dukungan perkembangan anak seperti terapi fisik, okupasi, dan fisioterapi. Yang kedua, seorang anak berusia 3 tahun sering mengalami tantrum seperti menangis keras, berteriak, bahkan memukul saat keinginannya tidak terpenuhi. Misalnya ketika ibunya menolak memberikan ibu mainan di toko, anak tersebut berdiri di lantai sambil menangis. Orang tua sering menyerah dan menuruti keinginan agar tantrum berhenti. Analisis menggunakan teori psikologi perkembangan.
perkembangan. Yang pertama yaitu teori Erikson. Anak pada usia ini harus mulai belajar kemandirian dan menguji batasan. Yang kedua, teori Piaget. Anak usia ini masih berpikir egosentris dan kesulitan memahami perspektif orang lain. Yang ketiga, teori behavioral sekitar. Perilaku yang diperkuat akan terus berulang. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, tetaplah tenang saat anak tantrum dan tidak langsung menuruti keinginannya. Yang kedua, ajarkan anak untuk mengungkapkan emosi dengan kata-kata. Yang ketiga, alihkan perhatian anak ke hal lain saat tantrum mulai muncul. Yang keempat, memberikan pujian dan penguatan positif ketika anak berhasil mengendalikan emosinya. Yang kelima, tetapkan batasan yang jelas dan konsisten untuk membantu anak memahami apa yang diharapkan dari mereka. Nah, untuk kesimpulan, yaitu masa prenatal hingga kanak-kanak adalah fase penting dalam pembentukan individu yang dipengaruhi oleh faktor biologis dan lingkungan. Setelah lahir, bayi mengalami perkembangan pesat dalam aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Pemahaman psikologi perkembangan pada fase ini sangatlah penting bagi orang tua, pendidik, dan tenaga kesehatan untuk memberikan stimulasi yang tepat, membentuk kepribadian dan keterampilan anak, serta mendukung perkembangan optimal anak melalui teori perkembangan seperti Piaget, Vygotsky, Erikson, dan Skinner. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.